Hai founders, owners, and leaders, selamat datang di Prosper From Home TV channel. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang 7 Driver of Business Growth. Pembicaraan kita tentang bagaimana kita bisa membangun bisnis kita di saat masa-masa krisis, bahkan bagaimana kita bisa prosper melewati masa-masa krisis ini. Nah, di episode-episode sebelumnya saya sudah membahas beberapa driver dan penjelasannya, dan hari ini saya akan memperdalam tentang driver kedua yang disebut sebagai yang namanya business model. Bisnis model yang sebelumnya sudah saya bahas, ada 9 elemen dalam suatu bisnis model. Di episode yang sebelumnya saya membahas tentang elemen pertama daripada bisnis model yang disebut sebagai customer segment. Untuk mendapatkan kejelasan tentang apa itu customer segment, apa saja tipe-tipe yang bisa Anda pilih atau Anda tentukan, Anda bisa melihat di video saya sebelumnya tentang topik itu, yaitu tentang customer segment. Di video ini khusus saya akan membahas tentang elemen kedua dari suatu bisnis model yang disebut sebagai customer relationship. Customer relationship itu adalah jenis hubungan yang ingin Anda miliki atau Anda kembangkan dengan customer segment yang sudah Anda pilih. Ada 6 jenis hubungan yang bisa Anda pilih untuk memperlengkap suatu pendekatan, penawaran, ataupun hubungan Anda dengan customer segment yang sudah Anda pilih tadi. Hubungan yang pertama itu kita sebut sebagai generalist assistant. Generalist assistant itu adalah seperti ini. Customer di dalam segmen yang sudah Anda pilih itu, Anda anggap semuanya sama. Jadi mulai dari semua produk yang Anda tawarkan, penawaran yang Anda tawarkan, jasa yang Anda berikan, atau service yang Anda berikan, kepada setiap customer di dalam segmen tersebut, Anda semua sama, tidak ada perbedaan. Nah, untuk segmen yang untuk yang hubungan yang berikutnya kita sebut sebagai yang namanya specialist assistant. Di sini dimana Anda menentukan kriteria-kriteria tertentu dari customer yang ada di dalam segmen Anda. Kemudian bagi customer memiliki kriteria tertentu tersebut, Anda memberikan layanan tertentu kepada customer tersebut. Jenis hubungan yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai self-service. Self-service ini adalah customer berinteraksi secara tidak langsung dengan Anda ataupun melalui perusahaan Anda. Jadi mereka ibaratnya melayani diri mereka sendiri, mulai dari memilih produk, mulai menentukan produk, melakukan pembayaran, atau bahkan sampai menerima produk atau jasa Anda. Di sini sering kita lihat biasanya pada industri-industri yang sifatnya e-commerce atau industri online. Yang berikutnya kita lihat hubungan berikutnya adalah hubungan keempat adalah yang namanya automatic process. Dalam automatic process ini sebenarnya adalah self-service relationship yang dilengkapi dengan automatic process. Di sini sering kita lihat pada hubungan yang kita dapatkan pada sistem perbankan modern saat ini, di mana perbankan menyediakan berbagai jasa-jasa keuangan yang sifatnya automatic process untuk nasabah, sehingga nasabahnya bisa bertransaksi dengan mudah dan cepat tanpa lagi harus terlalu terlibat berinteraksi dengan yang namanya bagian daripada perbankan itu. Yang berikutnya, kelima adalah jenis relationship yang Anda bisa miliki adalah namanya community. Di sini perusahaan membangun interaksi melalui model komunitas untuk menjaga konektivitas dengan para customernya. Sering kita lihat misalnya contoh para industri farmasi saat ini membangun private online community dengan para dokter, sehingga para dokter ini bisa berinteraksi secara online dengan para representatif dari farmasi tersebut. Yang terakhir adalah kita sebut sebagai co-creation. Di sini perusahaan menyediakan suatu media atau platform untuk customer sehingga mereka bisa terlibat langsung di dalam proses, mulai dari memberikan ide untuk merancang suatu produk atau jasa, sampai bagaimana produk atau jasa itu ditawarkan langsung kepada customernya, atau juga bagaimana produk atau jasa itu dikirimkan atau diberikan kepada customer. Nah, demikian dari 6 hubungan ini. Dan sekarang dengan founder, owners, dan leaders, Anda sudah bisa lebih jelas bagaimana caranya Anda menentukan customer relationship yang Anda inginkan dengan customer Anda di dalam segmen yang sudah Anda tetapkan. Dengan demikian, semakin lengkap bisnis model Anda. Nah, semakin lengkap bisnis model Anda, semakin kuat bisnis Anda. Semakin kuat bisnis Anda, semakin Anda bisa bertahan, bahkan bisa prosper di masa krisis ini. Untuk elemen yang berikutnya, elemen ketiga dari bisnis model nanti saya akan bahas di video berikutnya. Jadi nanti kita sama-sama nantikan ya untuk video berikutnya.
Sampai bertemu.